Kamu tidak kelelahan karena terlalu banyak yang terjadi, tapi karena terlalu banyak yang kamu pikirkan. Overthinking membuat pikiranmu berputar di tempat yang sama. Seperti mobil yang mesinnya menyala tapi rem tangannya ditarik. Kamu merasa sibuk, tapi tidak maju. Kamu menganalisis semua kemungkinan buruk, padahal 90% di antaranya tak pernah terjadi. Akhirnya kamu kehilangan energi, fokus, bahkan keberanian untuk bertindak. Overthinking adalah bentuk kecemasan yang menyamar jati kewaspadaan. Kamu mengira sedang mempersiapkan diri, padahal sedang menunda langkah. Semakin kamu berpikir keras, semakin kamu kehilangan kejelasan. Satu-satunya cara untuk melawan overthinking bukan dengan memikirkannya lebih lama, tapi dengan menguasai cara berpikir itu sendiri. Pertama, hentikan kebiasaan melawan pikiranmu. Semakin kamu mencoba berhenti berpikir, justru semakin kuat pikiran itu muncul. Otak tidak suka diberi perintah jangan. Maka alih-alih melawan pikiran, sadari keberadaannya. Lihat tanpa bereaksi. Saat kamu bisa mengamati pikiran tanpa larut di dalamnya, kamu sedang mengambil alih kendali. Ketenangan bukan datang dari pikiran yang hilang, tapi dari jarak antara kamu dan pikiranmu. Ubah kebiasaan menghapus pikiran buruk menjadi mengamati pikiran buruk. Saat kamu bisa melakukan itu, overthinking kehilangan bahan bakarnya. Perlawanan. Kedua, tulis, jangan simpan di kepala. Overthinking terjadi karena otak bekerja tanpa tempat pembuangan. Semua kekhawatiran, dan rencana menumpuk tanpa arah. Menulis adalah cara sederhana tapi efektif untuk memberi bentuk pada kekacauan. Begitu sesuatu tertulis, ia tidak lagi berputar di kepalamu. Buat kebiasaan sederhana. Setiap kali pikiran mulai ramai, keluarkan semuanya ke kertas. Tidak harus rapi, tidak harus benar, yang penting keluar. Dengan begitu, kamu memberi ruang bagi otak untuk berhenti berputar dan mulai menganalisis dengan tenang. Pikiran yang tertulis bisa dikendalikan, tapi pikiran yang hanya disimpan akan mengendalikanmu. Ketiga, biasakan mengambil keputusan kecil dengan cepat. Salah satu akar overthinking adalah takut salah. Kamu menunda keputusan kecil karena merasa semuanya harus sempurna. Padahal, justru dengan membuat keputusan kecil setiap hari, kamu melatih otak untuk percaya pada insting dan pengalamanmu sendiri. Mulailah dari hal remeh. Pilih makanan tanpa terlalu banyak pertimbangan. Buat rencana tanpa harus sempurna. Otak yang terbiasa mengambil keputusan cepat akan berhenti overanalisis untuk hal-hal kecil. Dan ingat, kamu bisa memperbaiki langkah yang salah, tapi kamu tidak bisa memperbaiki langkah yang tidak pernah kamu ambil. Keempat, pahami bahwa kontrol itu terbatas. Overthinking muncul dari ilusi bahwa kamu bisa mengendalikan segalanya. Kamu ingin memastikan hasilnya, reaksi orang lain, bahkan masa depan yang belum terjadi. Tapi kenyataannya, kamu hanya bisa mengontrol usaha, bukan hasil. Semakin kamu memaksa, semakin stres kamu dibuat oleh hal-hal di luar kendali. Ubah fokusmu dari bagaimana memastikan semuanya berjalan baik, menjadi bagaimana aku memberi yang terbaik hari ini. Itu pergeseran kecil tapi besar dampaknya. Saat kamu berhenti menuntut kepastian, kamu mulai menemukan kedamaian. Karena yang membuatmu lelah bukan tantangannya, tapi keinginanmu untuk mengatur hal yang tak bisa kamu atur. Kelima, bangun rutinitas yang menenangkan, bukan sekadar sibuk. Orang yang overthinking sering menutupi kekacauannya dengan kesibukan. Mereka terus bekerja, menggulir layar, atau mengalihkan perhatian agar tak sempat berpikir. Padahal, ketenangan sejati bukan datang dari banyak aktivitas, tapi dari rutinitas yang menstabilkan pikiran. Cobalah meditasi ringan, jalan pagi, atau jurnal sebelum tidur. Buat waktu hening di mana kamu bisa menata isi kepalamu tanpa distraksi. Rutinitas ini bukan membuang waktu, tapi cara otak membersihkan diri dari sampah mental. Overthinking hanya bisa dikalahkan oleh ketenangan yang dibangun secara sadar, bukan datang dari pelarian. Overthinking bukan tanda kamu lemah, tapi tanda kamu butuh arah. Otakmu terlalu aktif karena tidak punya fokus yang jelas. Jadi daripada terus bertanya, bagaimana kalau gagal? Ubah pertanyaanmu menjadi, apa langkah kecil berikutnya yang bisa aku ambil hari ini? Karena pikiranmu akan tenang saat kamu mulai bergerak. Latih dirimu untuk berpikir seperlunya, bertindak sepercayanya.
Ketenangan tidak datang dari memikirkan segalanya dengan sempurna, tapi dari keberanian untuk tetap melangkah meski tak semua pasti. Ingat, kamu tidak butuh pikiran yang tenang untuk mulai. Kamu butuh mulai dulu untuk menemukan ketenangan. Terima kasih telah menonton kanal ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa subscribe, like, dan komen di bawah.